Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'du. Anak sekalian rahimakumullah. Hari ini kita belajar akidah ya, tentang tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Anak sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat adalah hari yang keniscayaan pasti akan terjadi ya. Karena ini merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib kita imani sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah suatu kebaikan itu yaitu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, kan tapi kebaikan itu adalah kamu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Nah, ini di surat Al-Baqarah ayat 177. Begitu juga Rasul kita Muhammad SAW pernah bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan terjadi hari kiamat, tentang rukun iman yang 6. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadari khairi wa syarri." Nah, kemudian engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabinya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekat hari kiamat ya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya bahwa jaraknya ketika beliau diutus ya dengan hari kiamat itu diumpamakan seperti ibarat dua jari telunjuk ya, jari telunjuk dan jari tengah didempetkan gitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wasa'a kahataini." Saya dan hari kiamat itu sebagaimana dua jari ini, sambil Rasulullah mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya. Artinya apa anak sekalian? Kalau seandainya katakanlah jari tengah itu ya, itu semenjak penciptaan langit dan bumi ya, dari yang jari paling bawah bagian tengah. Nah, hari kiamat itu di ujung jari tengahnya. Maka ketika kita dempetkan dengan jari telunjuk, nah di ujung jari telunjuk itulah Rasulullah SAW diutus. Nah, kiamat terjadi di ujung jari tengah. Artinya batas antara jari telunjuk ke jari tengah itu kalau diukur hanya panjang satu kuku ya, satu kuku kita. Nah, artinya apa? Sudah sangat dekat ya anak sekalian ya. Kiamat itu ketika Rasulullah SAW diutus, artinya 14 abad yang lalu, segitu jaraknya ya, sekitar satu kuku itu. Gimana sekarang yang sudah 14 abad berjalan ya, semenjak Rasulullah SAW wafat sampai sekarang, artinya sudah sangat dekat sekali. Allah alam. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Kapan terjadi kiamat? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah SWT ya. Orang yang mengatakan kiamat terjadi tahun sekian ya, itu semua mereka berdusta ya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW pun orang yang paling dekat dengan Allah SWT, manusia terbaik, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, apalagi yang selain beliau. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ya, Allah berfirman ketika ketika manusia bertanya kepada nabinya, lalu kemudian Allah suruh menjawab Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka, wahai Muhammad, bertanya kepada engkau, manusia itu bertanya kepada engkau tentang kapankah terjadinya kiamat. Nah, lalu kata Allah SWT, katakan kepada mereka, "Qul innama ilmuha inda rabbi." Nah, qul, katakan wahai Muhammad ya, sungguhnya hari kiamat itu pengetahuannya hanya ada di sisi Tuhanku. Artinya apa? Hanya Allah saja mengetahui kapan terjadinya
kiamat, ya. Di situ ada dalam bahasa Arab innama itu pembatasan, ya, hanya Allah saja yang mengetahui hari kiamat. Tidak ada malaikat yang terdekat pun dengan Allah atau nabi yang diutus itu tidak mengetahui kapannya terjadi hari kiamat, ya. Sebagaimana dia dalam hadis Jibril, ya, ketika malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Lalu Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ul anha bi alam minas sa'il. Jadi orang yang ditanya itu tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Keduanya adalah Rasul yang mulia, ya. Satunya di antara malaikat, satunya di antara manusia. Keduanya Rasul yang mulia. Jadi tidak ada yang mengetahui hari kiamat, ya anak sekalian, ya. Kalau ada di YouTube ada di mana dia mengatakan kiamat terjadi sekian, ya, atau umur umatku tidak sampai 1500 tahun, itu semua dusta, ya. Itu memang ada hadisnya, cuman hadis-hadisnya itu lemah semua, ya. Terus bagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ya. Hadis-hadis yang lemah semua yang datang kepada kita tentang waktu terjadinya hari kiamat, menetapkan waktu terjadinya hari kiamat, ya. Nah, sebelum terjadi kiamat itu ada tanda-tandanya, ya. Ini merupakan kasih sayang Allah SWT kepada kita agar kita mempersiapkan diri mempersiapkan hari untuk menyambutnya, ya. Jadi kita tidak mempersoalkan bertanya kapan terjadinya, ya. Sebagaimana ada sahabat pernah datang kepada Rasulullah bertanya kapan kiamat. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, apa yang kau persiapkan untuk hari tersebut? Nah, artinya apa? Rasulullah nggak mempersoalkan kapan terjadi hari kiamat karena hanya Allah yang tahu. Artinya Rasulullah menyuruh sahabatnya malah untuk mempersiapkan diri, ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat tersebut dengan amal soleh, beribadah kepada Allah SWT. Nah, anak sekalian, di sini Allah kasih yang Allah SWT kepada kita memberitahukan, ya. Di antara tanda-tandanya itu ada tanda-tanda kiamat kecil, ya, dan ada tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, di sini kita membahas tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kiamat yang kecil dibagi menjadi 3, ya. Itu tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terulang kembali, ya. Yang kedua, tanda-tanda yang sudah terjadi dan kemungkinan akan terulang, ya, masih artinya. Yang ketiga adalah tanda-tanda yang pasti akan terjadi, namun sekarang belum terjadi, anak sekalian, ya. Nah, yang pertama Bapak akan jelaskan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu tanda kiamat. Yang pertama, kiamat yang kecil, ya anak sekalian, ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, ya. Artinya kalau sudah terakhir apa? Ya sudah, umatnya umat yang akhir zaman, ya, umatnya umat akhir zaman, umat yang terakhir, ya. Maka itu menjadi tanda kiamat yang kecil. Nah, wafatnya beliau SAW. Yang kedua, terbelahnya bulan, ya. Terbelahnya bulan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW juga, ya. Dan hal ini tidak mungkin akan terjadi kembali, ya. Ini hanya terjadi zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika kafir Quraisy menantang Rasulullah SAW, ya, untuk membuktikan bahwa Rasulullah SAW memang seorang Rasul. Jadi mereka ingin membuktikan, coba engkau Muhammad belah bulan itu, satu bagiannya di bukit ini dan satu bagian di bukit yang lain. Maka Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, kalau seandainya kau bisa melakukannya, niscaya kami akan beriman. Nah, ketika itu Rasulullah SAW melakukannya dengan izin Allah SWT, ya, tentunya berdoa kepada Allah, ya. Yang belah bulan itu hanyalah Allah SWT. Maka terjadilah pembelahan bulan tersebut, ya. Lalu kemudian kafir Quraisy pun tetap, ya, mereka itu hanya berdusta saja, ingin beriman tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena di antara mereka setelah menyaksikan itu, mereka berkata ini hanyalah sihir, kata mereka, ya, menuduh Rasulullah SAW tukang sihir. Inilah sihir. Nah, akhirnya untuk membuktikan, mereka pun bertanya kepada para musafir yang datang ke Mekah pada saat itu, ya. Bertanya, apakah benar terjadi, kan musafir itu perjalanan jauh dari luar kota Mekah, ya. Mungkin mereka bertanya, benarkah kalian melihat bulan terbelah menjadi 2 di sana? Ya, ternyata mereka
pada saat itu menyaksikan semua ya, seluruh belahan dunia itu menyaksikan bulan itu benar-benar terbelah menjadi dua, bukan hanya sihir ya, karena sihir itu hanya tipuan mata muslihat yang hanya pada saat itu saja dan di satu tempat. Adapun ini terjadi di seluruh belahan dunia, berarti ini bukan sihir ya. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ini munculnya api dari Hijaz. Hijaz itu adalah tanah di daerah Arab ya, itu Mekah dan Madinah, itu dinamakan Hijaz dan sekitarnya ya, sekalian. Nah, ini pernah terjadi zaman dahulu ya, dan tidak akan pernah terjadi kembali. Yaitu pernah terjadi zaman Imam An-Nawawi ya. Kalian pasti sudah mengenal Imam An-Nawawi ya. An-Nawawi itu adalah imam yang menulis kitab Riyadhus Shalihin. Pasti kalian mengenal ya, kitab Riyadhus Shalihin. Pada beliau itu hidup di abad ke-7 Hijriah. Nah, beliau menyaksikan pada saat itu di Hijaz ada api ya keluar, menerangi ya, sampai api itu menyembur keluar menerangi sampai terang ke daerah Basrah di Irak sana ya. Nah, itu pernah terjadi zaman Imam Nawawi di abad ke-7 Hijriah. Nah, itu tanda-tanda yang di atas ini sudah terjadi dan tidak akan terjadi kembali. Yang kedua, tanda-tanda yang sudah terjadi dan masih berulang kembali, yaitu yang pertama, banyak terjadinya peperangan. Nah, tentu peperangan ini sudah terjadi ya di zaman dari Nabi Muhammad SAW hingga sekarang ya, dimana kita menyaksikan beberapa negara itu terjadi peperangan ya, merebutkan suatu wilayah dan lain sebagainya, dan juga terjadi banyak kemaksiatan. Nah, tentu kita melihat sehari-hari di mana-mana ya, kemaksiatan terjadi ya. Para wanita tidak menutup hijabnya, mereka menampakkan auratnya ya. Begitu juga musik ya, orang mabok-mabokan, judi, riba, kesyirikan ya, orang meminta kepada kuburan, minta kepada orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya ya. Perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang besar maupun yang kecil kita sudah melihat ya. Makanya Allah banyak memberikan mungkin ujian atau musibah, bencana kepada kita semua disebabkan dosa-dosa yang kita perbuat. Kemudian yang kedua, muncul para pengikut Dajjal ya, yang mengaku sebagai nabi, mereka mengaku sebagai penerima wahyu. Nah, Dajjal di sini ada 30 ya, yang dikatakan Rasulullah SAW ya, salah sunah Dajjaluna kadzabun. Jadi 30 Dajjal. Nah, yang dikatakan di sini Dajjal ya, mengaku sebagai nabi ya, yang mengaku sebagai nabi itu mereka yang memiliki, kata ulama, yang memiliki banyak pengikut ya, yang memiliki pengaruh yang besar. Adapun cuma Dajjal kecil itu tidak dianggap ya. Ya, Dajjal kecil tidak terhitung jumlah yang 30 itu. Ya, yang terhitung adanya mereka yang memiliki pengikut yang besar, seperti di zaman Nabi ada namanya Musailama Al-Kadzab ya. Itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama mungkin ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, yang keempat, ilmu diangkat ya, banyaknya kebodohan ya, terus urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Berapa banyak anak sekalian ya, orang-orang berbicara di bukan bidangnya ya. Seperti mungkin kebanyakan juga di antara kita para pemimpin-pemimpin yang megang urusan bukan ahlinya ya. Mereka mungkin ahli dalam keamanan, tapi diserahkan untuk mengurusi masalah agama misalkan, atau mungkin mereka ahli dalam masalah pengobatan, lalu disuruh berbicara masalah agama atau berbicara masalah yang lainnya. Ini bukan bidangnya dan mereka tidak memiliki keahlian di sisi tersebut ya. Ini, dan berapa banyak orang yang berbicara tentang agama dan dia bukan ahlinya. Nah, inilah penyebab banyak kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kita sekalian ya. Terus kemudian itu tanda-tanda yang Bapak sebutkan tadi, yang sudah yang sudah terjadi dan masih
kemungkinan berulang kembali. Yang ketiga adalah tanda-tanda yang terakhir masih ada ya, yang kelima ini ada majikan menzinai pembantunya. Nah, di sini kemudian di sini dijelaskan di hadis yang diriwayatkan Muslim ya, hadis Jibril ya. Apa maksud majikan menzinai pembantunya? Yaitu ketika seorang majikan tuannya melakukan perzinahan kepada pembantunya, kemudian melahirkan anak. Nah, anak itu menjadi majikan ibunya ya. Dengan demikian anak tersebut menjadi majikan ibunya. Nah, hal tersebut pernah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang tadi Bapak bawakan ya. Itu sangat panjang hadisnya. Nah, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apa tanda-tanda dari kiamat ya? Salah satunya tanda-tandanya itu antalida al-ummatu rabbataha, yaitu ketika para budak itu ya, pembantu atau gimana ya, itu melahirkan tuannya. Artinya anak dari budak tersebut itu nanti jadi majikannya gitu, jadi tuannya. Nah, ini salah satu tanda dari kiamat ya, kiamat yang kecil. Kemudian sementara orang miskin berlomba-lomba membangun rumah mewah bertingkat. Nah, ini juga termasuk yang diberitakan Rasulullah SAW dalam hadis tadi ya, yaitu antara huffata al-huffata al-urata al-amata riya isyai yatatawalluna fil bunyan ya. Ketika orang-orang yang bertelanjang alas kaki ya, tidak berpakaian ya, sambil mengembalakan hewan gembalaan ya, itu mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Artinya orang miskin ya, tiba-tiba dia menjadi kaya gitu ya, kemudian dia membangun bangunan yang mewah. Nah, berapa banyak yang sekarang terjadi ya, orang-orang miskin tiba-tiba menjadi kaya, kemudian mereka baru menjadi kaya, kemudian buat bangunan yang tinggi ya, berlomba-lomba dalam membangun bangunan ya. Kita lihat bangunan pencakar langit itu sangat banyak sekarang ya, sampai menembus awan. Itu mereka berlomba ya, ada yang tingginya sekian, nanti yang lain buat lebih tinggi lagi dan seterusnya. Itu salah satu tanda terjadinya kiamat yang kecil ya, anak sekalian, yang masih akan berulang kembali. Yang terakhir, yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil yang tidak akan terulang kembali. Yang belum terjadi ya, ini belum terjadi anak sekalian. Mohon maaf, yang belum terjadi yaitu tanah Arab menjadi subur. Ini belum terjadi ya anak sekalian ya. Walaupun ada sebagian orang yang memvideokan di sebagian Arab itu sudah ada yang subur ya. Ini bukan seperti itu tanda-tandanya, bukan ya. Artinya ini yang dimaksud di sini adalah seluruh tanah Arab ya. Seluruh tanah Arab itu menjadi menghijau, bukan hanya sebagian tapi seluruhnya. Nah, ini tanda-tanda yang nanti belum terjadi sekarang, belum ya. Nanti terjadi ketika sudah mendekat ke tanda-tanda kiamat yang besar ya. Ini belum terjadi. Kemudian yang kedua, terusirnya umat Islam dan mereka terkepung di dalam kota Madinah ya. Ini nanti juga akan terjadi di akhir zaman ya. Jadi akan dikepung kota Madinah nanti ya. Kaum muslimin terusir dan akan lari ke kota Madinah, kemudian terkepung. Nah, ada yang mengatakan ini di zaman Dajjal, bukan ya, bukan di zaman Dajjal. Bahkan sebelumnya Dajjal adalah tanda-tanda kiamat yang besar, sedangkan ini masih berbicara tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Nah, itu begitu agresifnya orang kafir menyerang kaum muslimin hingga kaum muslimin terdesak sampai mereka di kota Madinah ya. Situ bikin pertahanan sampai ke kira-kira 160 km di dekat kota Karbala ya, di daerah Madinah situ. Namanya Salahi kalau nggak salah. Nah, di situ mereka membuat pertahanan kaum muslimin sampai sangat terdesaknya. Itu nanti akan terjadi di akhir zaman anak sekalian, belum terjadi sekarang ya. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan mungkin sampai saat ini ya hari ini. Jadi kita wajib mengimani hari kiamat ya, karena merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Kalau kita tidak mengimani salah satu rukun iman saja, maka kita dianggap telah kafir ya, bisa dianggap sebagai orang yang kafir.
Demikian sekalian, semoga bermanfaat. Silakan kalian kerjakan latihannya ya. Latihannya itu yang bagian yang kedua dan bagian ketiga saja ya. Yang pilihan ganda sama isian. Yang ini tidak usah nih yang ini. Ya, yang evaluasi, yang apa? Evaluasi tidak usah ya. Jadi yang bagian 2 dan bagian 3 saja. Ya, paham ya? Soalnya ya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.